warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirantul Abdullah. Saya di sini dari Prodi PG PAUD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tugas saya yang telah diberikan oleh dosen saya. Dosen yang terhormat Ibu Vidyawati Mona Arfa, LPDM. Ia telah memberikan kepada kami tugas per individu untuk menjelaskan materi yang telah diberikan, yaitu menjelaskan pengertiannya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang telah diberikan ada 4. Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ragam bahasa ilmiah. Yang terakhir yaitu ragam bahasa tulisan ilmiah. Terima kasih. Belajar bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat, terutama bagi pelajar dan siswa di sekolah. Berikut adalah beberapa manfaat memahami bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta di tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, mengenal leluhur budaya Indonesia. Yang terakhir, menambah wawasan dan pengetahuan. Contoh penerapannya. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia kemungkinan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Melalui bahasa, kita dapat berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan sosial. Yang kedua, sebagai lambang internasional, bahasa Indonesia menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu, artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memperkuat identitas nasional dan menjadi cerminan karakteristik bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan dan pemindahan informasi, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan memindahkan informasi dalam bentuk seperti tulisan, baku, media sosial, dan lain-lainnya. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Berikut adalah beberapa materi ragam bahasa tulisan ilmiah dan contoh penerapannya. Kosakata yang digunakan dalam tulisan ilmiah dipilih secara cermat. Contoh yang pertama, penggunaan istilah yang tepat dalam penulisan makalah teknologi biologi molekuler. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Contoh yang kedua, penggunaan kata mengsikral daripada kristalisasi. Kalimat-kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Contoh yang ketiga, penggunaan kalimat yang kompleks dan tersusun dengan baik dalam penulisan makalah tentang fisika. Paragraf diperkembangkan secara lengkap dan padu. Contoh keempat, penggunaan paragraf dan struktur dengan baik dalam penulisan makalah tentang sejarah. Yang berikut contoh ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri seperti cendekia, tugas jelas, formal objektif, konsentrik, bertolak gagasan dengan lengkap dan padat. Contoh yang terakhir, penggunaan bahasa formal dan objektif dalam penulisan makalah tentang fisiologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat komunikasi. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi dan kedudukan penting, antara lain sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi verbal dan non-verbal. Bahasa ini menjadi media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Pengertian ragam bahasa tulisan ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan jenis pemakaian dalam bidang kegiatan. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan ilmiah terdiri: pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, tidak bergantung pada kondisi, situasi, dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, dibantu dengan tanda-tanda baca. Yang kelima, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi.
Berikut contoh-contoh penerapan ragam bahasa tulisan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menulis laporan atau artikel ilmiah. Yang kedua, menulis surat resmi atau surat permohonan. Yang ketiga, menulis surat atau jurnal harian. Yang keempat, menulis rencana atau proposal proyek. Yang kelima, menulis paket atau paduan berisi informasi.